Bab 71. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Melihat Liu membuka pintu dan masuk, Yang Xuan bersikap sangat santai, seolah bertanya dengan santai, bagaimana pembicaraan tadi. Liu mendesah pelan, Nona Su sepertinya dalam kondisi yang salah. Apa yang terjadi? Pergelangan tangan Yang Xuan sedikit gemetar. Ketika saya menghubunginya di masa lalu, dia selalu bersemangat dan logis, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Dia tampak sangat lesu, wajahnya sangat buruk, dan saya merasa orang-orang seperti sedang kesurupan. Dia terganggu beberapa kali. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Yang Xuan Teng berdiri. Tindakan ini mengejutkan Liu. Dia tidak tahu mengapa pihak lain bereaksi begitu banyak. Dia dengan cepat ragu-ragu, saya tidak tahu. Mungkin saya lelah. Kemudian dia dengan cepat menambahkan, jangan khawatir, Tuan Yang. Saya akan menemuinya untuk memberikan umpan balik nanti, sehingga dia dapat lebih memperhatikan pekerjaannya, memodifikasi kontrak dan menambahkan beberapa batasan terperinci. Tidak, Yang Xuan mengangkat tangannya dan menyela, bawa salinan kontrak itu kepada mereka. Tuan Yang, tunggu sebentar. Liu segera mengambil kontrak untuk bekerja sama dengan Su. Yang Xuan mengambil pena dan mulai mengubahnya. Ikuti saja pola ini. Yang Xuan menunjuk kontrak yang telah direvisi. Liu melihat kontrak itu dan berkata dengan heran, Tuan Yang, apakah Anda yakin ingin mengubahnya seperti ini? Kami telah mengorbankan kepentingan terbaik kami. Sekarang modifikasi seperti itu sama saja dengan mengurangi beban kerja mereka hingga setengahnya dan memungkinkan kami menghasilkan uang sendiri. Petik 2. Tuan Li, dengan segala hormat, ini sama saja dengan proyek. Kami mengerjakan lebih dari setengah pekerjaan sendiri, lalu memberikan uang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Yang Xuan melambaikan tangannya dan mendesah, baiklah, mari kita lakukan secepatnya. Jangan membuatnya terlalu lelah. Liu jelas tidak mengerti maksud kalimat terakhir Yang Xuan. Oh, maksudku, biarkan orang-orang kita lebih banyak berlatih. Yang Xuan buru-buru berkata asal-asalan, lalu berbicara dengan Liu tentang lowongan baru-baru ini di rantai modal perusahaan. Setelah menyebutkan hal ini, mata Liu kembali gelap. Zhang Gaoping tiba-tiba pergi ke luar negeri beberapa waktu lalu untuk membuka pasar luar negeri. Akhirnya, dia hanya mendaftarkan kembali perusahaan di sana. Untuk sementara, dia tentu tidak bisa mengkhawatirkan hal-hal di sini. Oleh karena itu, Tiancheng Group sepenuhnya dipercayakan kepada Liu. Meskipun posisi Liu masih menjadi asisten presiden, hak dan tanggung jawabnya tidak berbeda dengan presiden. Badai keuangan telah mempengaruhi seluruh Asia Tenggara, dan Tiancheng Group tidak kebal, beberapa investasi besar hampir sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Ada kekosongan modal yang besar, dan rantai modal akan putus kapan saja. Dalam kasus ini, lembaga investasi dan konsorsium tersebut berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka akhirnya menemukan konsorsium King Yuan, dan pihak lain juga menunjukkan niat ini. Namun, bos mereka, pria berminyak sebelumnya, mengajukan permintaan yang sangat khusus. Yaitu membiarkan Liu menjual tubuhnya, jadi ada keributan tadi. Sial, apa-apaan ini? Setelah mendengarkan Liu menyelesaikan ceritanya, Yang Xuan memukul meja dengan tinjunya. Tuan Yang, saya minta maaf. Saya telah menyebabkan masalah bagi perusahaan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Malam ini, saya akan menemuinya malam ini. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Liu merasa bersalah. Apa yang kamu bicarakan di sini? Yang Xuan saling menatap. Yang saya katakan adalah bajingan itu terlalu buruk untuk menyebutkan kondisi seperti itu. Saya seharusnya tidak membiarkannya pergi dengan mudah sekarang. Sangat murah baginya untuk menuangkan teh di wajahnya. Ini. Liu sangat terkejut dan tidak dapat memahami presiden muda di sebelahnya. Meskipun dia masih muda, dia telah melihat semua jenis kapitalis. Para kapitalis ini memiliki gaya yang berbeda, tetapi mereka memiliki sifat yang sama. Yaitu selalu mengutamakan kepentingan. Tidak peduli apa yang terjadi pada saat-saat biasa, ketika menghadapi kepentingan, semua orang akan melakukan apapun. Tetapi di samping presiden termuda yang pernah dia lihat, sirkuit otaknya tampaknya berbeda dari orang tersebut. Pada saat ini, alih-alih mengkhawatirkan rantai modal perusahaan, dia mengungkapkan kemarahannya pada perilaku pihak lain. Baiklah,
jangan khawatir tentang rantai modal. Saya akan melakukannya. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, selain itu, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Saya tidak peduli dengan perusahaan lain, tetapi di perusahaan saya, kepribadian dan martabat karyawan manapun, bahkan bibi yang suka menyapu, akan selalu mengesampingkan kepentingan. Jika ada yang berani menginjak-injak kepribadian dan martabat Anda di masa mendatang, dia tidak perlu menyapa saya dan langsung menariknya. Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh saya. Presiden Yang, Liu sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Dia sekarang dianggap sebagai pemenang di mata kebanyakan orang. Dia memiliki segalanya dalam mobil sport dan rumah mewahnya, tetapi dia tidak pernah serendah hati sekarang. Dia akhirnya merasa bahwa dia bukan lagi pion di tangan orang-orang besar, tetapi orang yang nyata, dihormati dan dilindungi. Ngomong-ngomong, Presiden Yang, ada hal lain. Liu menyesuaikan suasana hatinya dan berkata dengan positif, pria itu hari ini memiliki pikiran yang buruk dan rasa balas dendam yang kuat. Dia memiliki beberapa hubungan hitam dengan kita. Baru saja kamu menuangkan teh ke wajahnya. Aku khawatir dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Setelah mendengarkan beberapa kata, wajah Liu berubah drastis. Ada apa? Setelah pihak lain menutup telepon, Yang Xuan bertanya. Liu tampak sedikit gugup. Pria itu berkata bahwa dia telah mengatur jamuan makan di sore hari, jadi Anda harus memberinya hadiah. Presiden Yang, ini adalah perjamuan Hongmen, Anda tidak boleh pergi. Perjamuan Hongmen, Yang Xuan berkata sambil tersenyum, orang lain berani mengadakan perjamuan Hongmen untuk orang-orang dari grup Tiancheng di tanah Nanjiang. Tuan Yang, masalahnya tidak sesederhana itu. Liu berkata dengan cemas, grup Tiancheng memang merupakan perusahaan terkemuka di pihak kita, tetapi hanya di kalangan bisnis. Konsorsium Qingyuan dapat menduduki peringkat nomor 1 di negara ini, dan kita hanya dapat dianggap sebagai pemimpin lokal di hadapan mereka. Selain itu, sebelumnya, Presiden Zhang Gaoping dan Presiden Zhang selalu meremehkan untuk berurusan dengan pasukan Jianghu, jadi hubungan kita di sini selalu sangat lemah. Latar belakang konsorsium Qingyuan tidak bersih. Hubungan hitam di pihak kita sangat sulit. Selain itu, mereka memiliki cukup dana dan kekuatan untuk menyeimbangkan tindak lanjut, sehingga kekuatan hitam di pihak kita akan memilih untuk berdiri di pihak mereka. Baiklah, berhenti bicara. Yang Xuan menyela dan mencibir, semakin banyak Anda mengatakannya, semakin saya tertarik. Beritahu saya waktu dan alamatnya. Tetapi Presiden Yang, lakukan apa yang saya katakan. Ya, sebelum pergi pada sore hari, Liu berulang kali memberitahu Yang Xuan untuk berhati-hati. Yang Xuan tersenyum tenang, dan pergi. Liu melihat kendaraan yang lewat dan menghentakkan kakinya. Diam-diam dia berkata bahwa presiden muda itu masih terlalu sembrono, dan diam-diam berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya. Rumah bangsawan Bihai terletak di pinggiran kota. Itu adalah villa pribadi, hampir tidak terbuka untuk dunia luar, hanya menerima beberapa teman atau hiburan. Yang Xuan memarkir mobilnya di pintu dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan tawa. Ini akan menjadi tempat yang bagus untuk menyingkirkan lengannya, dan dia tidak takut menimbulkan masalah. Dua pria berpakaian hitam membawa Yang Xuan ke kamar pribadi, lalu berbalik dan mengunci pintu dari luar. Tuan Yang, saya baik-baik saja. Pria berminyak itu duduk di kursi dan tersenyum di sini. Di sebelah kanannya, ada seorang pria paruh baya berjanggut. Punggungnya tegak, matanya cerah, dan garis-garis di dahinya samar-samar menunjukkan karakter seorang raja. Bahkan jika dia tidak berbicara, dia memancarkan momentum raja hutan. Selain itu, ada beberapa pria kekar berpakaian hitam berdiri di belakang. Tampaknya orang-orang ini tidak merahasiakan hari ini. Awalnya menunjukkan bahwa ini adalah jamuan makan Hongmen. Dalam suasana seperti itu, kebanyakan orang akan sedikit banyak gugup atau tidak wajar. Namun, Yang Xuan, seperti biasa, berjalan langsung ke sana, menarik kursi, dan duduk tanpa menyapa. Ia memasukkan ikan sumpit ke dalam mulutnya dan memuji, ikan ini enak. Kelihatannya seperti ikan bas kukus asli di selatan Sungai Yangtze. Kemudian ia menuangkan segelas anggur lagi, menyesapnya, memecahkannya, dan memuji, anggur yang enak, saya tidak menyangka akan minum anggur bergamot asli di sini. Setelah mengatakan ini, ekspresi pria parubaya berjanggut di seberangnya sedikit terhenti, dan sedikit keterkejutan dan ekspresi melintas di mata Yang Xuan.
Pria berminyak itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Yang, Anda adalah tamu hari ini. Tidak sopan makan dulu tanpa menyapa tuan rumah saat Anda memasuki rumah." "Kesopanan," Yang Xuan meremehkan untuk tersenyum. "Bukankah Anda membiarkan saya makan? Kalau begitu, apa lagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak makan? Lagi pula, pemilik di sini hari ini bukan Anda. Orang-orang tidak peduli. Anda meneriakkan bulu ayam di sini." Setelah itu, dia merobek paha ayam dan mengunyahnya. "Dia tidak makan di sore hari. Apalagi hidangan di sini benar-benar enak. Dasar brengsek." Pria berminyak itu baru saja akan menyerang, tetapi pria berjanggut di sebelahnya mengangkat tangannya dan menghentikannya, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, sementara dia memperhatikan Yang Xuan makan dan minum dengan penuh minat. Setelah Yang Xuan cukup makan dan minum, dia bersendawa, mengambil 2 tisu dan menyekanya di sudut mulutnya. Kemudian dia melihat pria berminyak itu dan berkata, "Aku sudah kenyang. Apakah ada yang lain? Aku pergi dulu." Pria berminyak itu sangat marah sehingga dia merokok di sudut mulutnya. Mengapa bocah itu tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitasnya? Namun, dia masih menahan amarahnya, menunjuk janggut di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan, ini adalah saudaraku, Zhou Ahu dari Longquan." Orang-orang di jalan memanggilnya Master Harimau. Setelah mengatakan ini, pria berminyak itu saling menatap, dan sedikit rasa percaya diri muncul di sudut mulutnya. Dia percaya bahwa selama ini adalah kota Nanjiang, tidak peduli siapa yang mendengar nama Zhou Ahu, dia akan gemetar. Namun, penampilan Yang Xuan mengejutkannya lagi. "Oh, senang bertemu denganmu. Kamu mengundang anggur dan makan malam hari ini. Terima kasih. Aku akan mengundangmu untuk makan camilan di lain hari." Yang Xuancong dan Zhou Ahu berkata sambil tersenyum. Pria berminyak itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan jika pihak lain adalah Presiden Grup Tiancheng, itu adalah Zhou Ahu. "Aku memanggilnya ke sini hari ini dan meminta Zhou Ahu untuk menemaniku. Tidak bisakah orang ini menebak maksudnya? Apa yang membuatnya tampak seperti dia benar-benar datang untuk makan malam? Kamu dari Nanjiang. Kurasa aku tidak perlu memperkenalkan nama Zhou Ahu." Pria berminyak itu sabar dan berkata, "Aku tidak berani mengatakan di tempat lain. Hanya di Longquan, Tuan Harimau adalah kaisar bawah tanah di sini. Dia juga membuka villa. Singkatnya, bahkan jika kamu memotong orang menjadi saus daging di tempat, itu adalah kepala korek api." Yang Xuan memiliki kebiasaan merokok setelah minum anggur. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin mendengarkan kata-kata bertele-tele dari cucunya. "Jangan perkenalkan lagi. Nanti dia akan kentut." Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok dan menahannya di mulutnya. Dia mengeluarkan korek api sekali pakai dari sakunya. Karena dia terbiasa menggunakan korek api logam sebelumnya, korek api lainnya tidak terbiasa, jadi tindakan saat menyalakan api tampak sedikit tidak wajar. Namun dalam pandangan pria berminyak itu, pihak lain jelas bersalah. Dia berkata dengan penuh kemenangan, "Saya kecewa dengan kinerja presiden yang di kantor hari ini, tetapi saya sangat membantu. Bukankah presiden yang suka menuangkan teh pada orang lain? Ayolah, saya akan membiarkan Anda terus menuangkannya. Tidak ada teh di sini, gunakan saja anggur sebagai gantinya. Jika Anda tidak menuangkannya, Sua." Sebelum dia selesai, Yang Xuan tiba-tiba mengambil gelasnya dan melemparkannya ke wajah pihak lain, dan kemudian membuat ekspresi polos, "Jika saya tidak memenuhi persyaratan Anda, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya." "Persetan denganmu." Pria berminyak itu tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki keberanian. "Saudara Harimau, apa yang kamu lakukan? Cepatlah." Zhou Ahu meletakkan sumpitnya dengan tenang, mengangguk dan berkata, "Oke." Kemudian dia mengambil asbak dari meja. Pria berminyak itu menyeka noda anggur di wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan keras kepada Yang Xuan, "Aku melihat betapa sombongnya dirimu. Jangan menangis dan berlutut memohon padaku nanti, saudara Harimau, bersikaplah kejam." Ledakan. Sebelum kata-kata itu terucap, asbak tiba-tiba pecah dan menghantam kepala pria berminyak itu, darah langsung mengalir deras di dahinya. Pria berminyak itu berguling ke tanah dan berteriak sambil memegangi kepalanya, "Kakak Harimau, apa maksudmu?" Zhou Ahu mendengus dingin, "Bukankah kau baru saja membiarkanku melakukannya? Biarkan aku melakukannya lebih keras. Aku puas denganmu." Kemudian dia tiba-tiba berdiri, mengambil kursi dan menghantamkannya ke arah pria berminyak itu,
diikuti dengan tendangan yang menggelegar. Dapat dilihat bahwa Zhou Ahu sedang memegang beberapa jurus kungfu di tangannya dan sangat kejam. Setelah tendangan yang menggelegar, setidaknya 5 atau 6 tulang rusuk pria berminyak itu patah, yang membuatnya pingsan. Zhou Ahu berhenti dan tersenyum pada Yang Xuan, ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti itu. Jika aku tidak bertemu dengannya, aku benar-benar sedikit malu. Yang Xuan menatap Zhou Ahu dengan curiga, apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Tindakan Zhou Ahu tadi benar-benar mengejutkan Yang Xuan. Dia sudah siap untuk menyingkirkan tangannya, tetapi dia tidak menyangka Zhou Ahu akan marah pada pria berminyak itu. Zhou Ahu berdiri, memberi hormat dengan hormat kepada Yang Xuan dan berkata, aku tidak tahu, tetapi nama saudaraku Zhou sangat terkenal. Aku tidak tahu apakah saudaraku ingat. Beberapa waktu lalu, ada kesalahpahaman dengan dua anjingku yang frustrasi di Villa Longquan. Yang Xuan mengerutkan kening dan teringat bahwa dia pernah berada di Villa Longquan sebelumnya, karena Zhao Xiaodan menjemput beberapa orang. Pemimpinnya sepertinya bernama Zhou Abao. Apakah Zhou Bao anakmu? Yang Xuan berkata, itu anjingnya. Zhou Ahu berkata sambil tersenyum, hari itu, anjing itu tidak masuk akal dan menabrak saudaranya. Tolong jangan salahkan dia, aku telah menghukum anjing itu dengan berat. Aku akan membiarkannya menuangkan anggur secara langsung dan meminta maaf kepada saudaraku di lain waktu. Apa sebenarnya maksudmu? Yang Xuan bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Zhou Abao dibersihkan sendiri. Zhou Ahu, sebagai ayahnya, harus menonjol. Bagaimana dia bisa sopan pada dirinya sendiri? Melihat keraguan Yang Xuan, Zhou Ahu menundukkan tangannya dan berkata, jangan sembunyikan dari saudara Yang. Aku sudah kagum dengan keterampilan saudaraku sejak mendengar seluruh proses konflik antara anjing Abao dan saudaranya terakhir kali. Anjingku yang tidak berguna, Abao, telah belajar tinju sejak kecil. Meskipun sulit untuk bersikap elegan, 7 atau 8 orang biasa tidak bisa mendekat, tetapi setengah dari mereka bergerak di depan saudara Yang. Namun, jika tidak ada pengawasan, aku benar-benar tidak percaya ada surga dan manusia seperti itu di dunia. Pada hari itu, aku tega berteman dengan saudara Yang, tetapi aku takut itu akan terlalu tiba-tiba dan kehilangan etika. Aku harus tetap dalam kegelapan, membantu saudara Yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan teman-temannya, dan meminta saudara Yang untuk memaafkanku. Yang Xuan semakin bertanya-tanya, bantu aku melakukan sesuatu. Zhou Ahu mengangguk, beberapa hari yang lalu, saudara Yang dipermalukan di sebuah pesta. Kemudian, wanita yang tidak tahu kebesaran langit dan bumi itu ingin membalas dendam kepada saudara Yang. Saya menghentikannya dan mendidiknya untuk berlutut di depan pintu komunitas saudara Yang secara langsung. Dan kemarin, saya mendengar bahwa saudara Yang memiliki konflik dengan orang-orang di bar. Pemilik bar adalah salah satu antek saya. Saya langsung menelepon dan memintanya untuk berlutut dan membiarkan saudara Yang menanganinya. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tiba-tiba menyadari mengapa Zhou Abao tidak membalas dendam setelah Villa Longquan hari itu. Beberapa hari yang lalu, mengapa Wang Xiaofei tiba-tiba berlutut di depan pintu komunitas untuk memohon belas kasihan. Dan dia gemetar perlahan tadi malam. Bos menjawab telepon dan langsung berlutut. Ternyata Zhou Ahu mengoperasikan semua ini di balik layar. Melihat Yang Xuan terdiam, Zhou Ahu terus berkata dengan tulus, aku tahu hal-hal itu adalah hal kecil bagi saudara Yang, tetapi aku hanya berharap karakter-karakter kecil itu tidak mengganggu minat saudara Yang, jadi aku akan melakukan yang terbaik. Aku harap saudara Yang tidak akan terkejut. Yang Xuan saling memandang, mengetuk meja dengan jari telunjuknya, dan berkata dengan lemah, aku tidak suka bertele-tele. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Yang Xuan memahami kebenaran sederhana ini lebih baik daripada orang lain. Dia tidak berhubungan dengan Zhou Ahu, tetapi Zhou Ahu sangat membantunya. Dia harus meminta sesuatu. Benar saja, ketika Zhou Ahu mendengar ini, dia dengan cepat berkata dengan hormat, saudara Yang benar-benar menyegarkan. Dalam hal ini, aku tidak akan menyembunyikannya. Aku benar-benar mengalami beberapa masalah kecil baru-baru ini. Jiwa di kota Nanjiang selalu kacau, dengan campuran orang baik dan jahat. Biasanya, air sumur tidak menyerbu sungai, tetapi beberapa waktu lalu, orang dari artileri Luosan di distrik selatan menusuk saya dari belakang karena dia tidak mematuhi moralitas Jianghu. Petik 2. Saya bertarung dengannya secara terbuka dan diam-diam.
Beberapa kali, tetapi orang itu tidak tahu di mana harus menyewa 2 pengawal. Dia mengulurkan tangannya dengan sangat keras. Saya sama sekali tidak dapat membantunya. Saya beruntung bisa berteman dengan saudara yang hari ini. Seseorang di minggu saya beruntung. Tolong bantu saya. Jika Anda dapat membantu saya ingin berbagi segalanya di kota Nanjiang dengan saudara yang di masa mendatang. Pada saat itu, saudara-saudara kita akan berada pada posisi yang sama, terlepas dari Anda dan saya, dan menenangkan Jianghu bawah tanah di Nanjiang sekaligus. Kata-kata ini penuh semangat, tetapi Yang Xuan tidak berekspresi dari awal hingga akhir dan tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Apakah Anda sudah selesai? Setelah pihak lain bertele-tele, Yang Xuan mencibir dan berkata, Zhou Ahu, aku ingin kau membantuku 2 kali. Aku akan mengampunimu sekali hari ini. Zhou Ahu tercengang. Saudara Yang, maksudmu? Wus. Sebelum dia selesai, Yang Xuan tiba-tiba membuang puntung rokok di tangannya. Puntung rokok itu langsung berubah menjadi bayangan sisa, melewati pipi Zhou Ahu, dan memakukannya di dinding dengan keras. Puntung rokok yang lembut dan ringan tiba-tiba menghilang di dinding marmer. Lutut Zhou Ahu melunak dan dia hampir kencing di tempat. Dia bukan orang yang pemalu. Pada awalnya, dia berjuang sampai ke status hari ini dengan 2 pisau dapur. Dia juga telah mengalami badai besar. Namun, dia belum pernah melihat orang memakukan puntung rokok ke marmer keras dengan tangan kosong, yang hanya merupakan plot dalam sebuah novel. Jika puntung rokok itu berjarak sedikit lebih dari setengah inci, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Zhou Ahu, dengarkan aku. Yang Xuan mendengus dingin, kalau aku menginginkan nyawamu, itu hanya jentikan jariku. Yang paling menggangguku adalah rutinitas. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang ingin kau mainkan? Kau melakukan 2 hal secara diam-diam untukku terlebih dahulu, tetapi kau menolak untuk muncul sepanjang waktu agar aku berutang budi padamu. Lalu aku bisa mengejar bebek-bebek itu dan menaruhnya di rak. Aku tidak bisa menolak. Ketika aku datang tadi, kau mengawasiku secara diam-diam sepanjang jalan dan membuat pilihan rahasia antara aku dan si gendut yang sudah mati itu. Jika aku sedikit ceroboh tadi, aku khawatir kau menargetkanku hari ini. Kau benar-benar orang yang cerdas dan membuat pilihan terbaik, tetapi ingat, aku paling kesal jika seseorang mempermainkanku di depanku. Awalnya, menurut aturanku, aku harus membiarkanmu berbaring di tempat tidur selama sisa hidupmu, tetapi kurasa kau telah melakukan 2 hal untukku. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku bisa memperlakukan hal-hal sebelumnya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Sejak saat itu, jika kau berani mengirim seseorang untuk menatapku secara diam-diam, aku yakin kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Setelah itu, dia bangkit dan pergi. Tuan Harimau, orang itu bukan apa-apa. Setelah Yang Xuan pergi, beberapa pengawal di sekitar Zhou Ahu mulai tidak seimbang. Mengapa kau membiarkannya pergi begitu saja dan menabrak Tuan Harimau? Kau pantas mati. Tuan Harimau, mengapa membiarkannya pergi? Bahkan jika dia bisa bertarung lagi, dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita. Selama dia memberi perintah, puluhan saudara di luar bisa menyerbu masuk dan mencincangnya menjadi saus daging. Diam, Zhou Ahu kembali sadar dan dengan marah memarahi, mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar omong kosong ini. Jika ada yang berani mengatakan kata-kata tidak sopan kepada saudara yang di masa depan, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dengan kejam. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Beberapa pengawal saling memandang dan bertanya-tanya mengapa harimau pemberani itu begitu takut pada pemuda yang tampak polos hari ini. Kembali ke ruang tunggu, Zhou Ahu meminta seseorang untuk menutup pintu. Dia hanya terlatih-tatih di kursi dan keringat dingin keluar di dahinya. Ayah, anak itu terlalu berlebihan. Dia berani berbicara kepadamu seperti itu. Mengapa kamu membiarkannya pergi sekarang? Zhou Abao, yang telah tinggal di ruang tunggu, telah melihat ruang pribadi dengan jelas melalui pemantauan tadi. Dengan marah, aku akui bahwa anak itu benar-benar luar biasa, tetapi ini adalah wilayah kita. Bahkan jika dia bisa bertarung lagi, dia bisa bertarung lebih dari kita. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung. Ayo kita cari lebih dari selusin orang bersenjata dan tembak secara acak. Bahkan jika dia perih, dia harus menjadi saringan. Namun, tiba-tiba, begitu Zhou Bao selesai berbicara, dia mendapat tamparan keras di wajahnya. Kau tahu apa-apa? Mata Zhou Ahu membelalak,
dipenuhi amarah dan ketakutan. Aku sudah mengajarimu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Mengapa kau masih menjadi katak di dasar sumur? Belum lagi berapa banyak dari kita, jika kita mulai, dia hanya perlu menjentikkan jarinya, aku akan mati dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Terlebih lagi, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengandalkan sejumlah besar orang? Orang ini berurat berakar dan tidak bocor. Aku khawatir kemampuannya hanya 1/10 dari total kekuatannya. Jika kau benar-benar mulai, puluhan orang yang kita sergap di sebelahnya tidak ada bedanya dengan puluhan cewek. Zhou Abao menarik napas setelah mendengarkan, apakah dia benar-benar sekuat itu? Zhou Ahu menarik napas panjang, tersenyum pahit, mengangguk sedikit dan menghela nafas. Di depannya, kami hanya sekelompok semut mall kecil. Setelah meninggalkan villa, Yang Xuan masuk ke mobil dan menelepon Liu. Tepat sebelum dia bisa berbicara, suara Liu yang sangat khawatir terdengar dari ujung telepon. Anda baik-baik saja, Tuan Yang. Yang Xuan tersenyum. Dia bisa tahu dari nada bicaranya bahwa pihak lain benar-benar peduli padanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Anda bekerja keras dan lembur malam ini. Anda mungkin mendapat kabar nanti. Anda bisa mengatasinya. Berapa banyak pesan yang Anda terima? Liu bertanya-tanya, berita apa? Yang Xuan berkata, biarkan saja. Ngomong-ngomong, apakah korek api saya jatuh dari kantor? Korek api perunggu itu adalah barang pribadi Yang Xuan. Saya telah menggunakannya selama beberapa tahun. Tiba-tiba, saya tidak terbiasa menggantinya dengan korek api sekali pakai. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda sesuatu. Jangan salahkan saya, Tuan Yang. Liu berkata di ujung telepon, Anda benar-benar meninggalkan korek api di kantor, tetapi ketika Nona Su datang untuk berbicara tentang kerja sama hari ini, dia melihat korek api itu dan bertanya apakah saya dapat memberikannya kepadanya. Saya berjanji tanpa persetujuan Anda. Tuan Yang, saya minta maaf. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Saya pikir itu hanya korek api, jadi. Dia mengambil korek api itu. Yang Xuan menegakkan tubuh dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah dia mengatakan sesuatu saat itu? Liu berpikir, hanya bertanya dari mana korek api itu berasal. Saya dengan santai mengatakan saya menemukannya di pintu. Dia tidak mengatakan apa-apa saat itu. Oh, baiklah. Mata Yang Xuan sedikit meredup, baiklah, itu saja. Saya akan bertanya dengan santai dan menelepon jika ada sesuatu. Setelah menutup telepon, Yang Xuan bersandar di kursinya, menemukan nama Sunan dalam daftar hitam, dan ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Setelah siang hari itu, Yang Xuan menghitamkan semua informasi kontak Sunan. Bukannya dia tidak berperasaan, dia hanya ingin benar-benar menghilangkan harapannya dan membiarkan dirinya tidak terlalu banyak berpikir. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya tidak membiarkan Sunan keluar dari daftar hitam, menarik napas panjang dan menyalakan mobil untuk pergi. Pada saat yang sama, Liu tetap di kantor, wajahnya penuh keraguan, dan memintanya untuk menunggu kabar di kantor. Apalagi yang bisa saya dengar malam ini? Tuan Yu. Pada saat ini, asisten kecil di pintu bergegas masuk. Karena dia terburu-buru, dia hampir jatuh ketika memasuki kantor. Liu mengerutkan kening, ada apa? Saya panik. Saya bahkan tidak mengetuk pintu. Asisten kecil itu berdiri teguh dan buru-buru berkata, baru saja mendapat berita, beberapa pemegang saham utama di belakang konsorsium King Yuan tiba-tiba mengumumkan penarikan modal, dan konsorsium King Yuan hancur dalam semalam. Apa? Seru Liu, apakah beritanya akurat? Itu benar, Tuan Yu, lihat. Asisten kecil itu menyerahkan sebuah dokumen. Liu mengambilnya dan menatap lurus. Konsorsium King Yuan hancur total dalam sekejap, dan alasan kehancurannya bukan hanya penarikan beberapa pemegang saham utama di balik layar, tetapi juga sejumlah besar dana astronomi untuk meluncurkan serangan paling ganas di semua pasar saham konsorsium King Yuan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua pasar saham konsorsium King Yuan runtuh dan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki dalam sekejap. Beritanya luar biasa, namun, sebelum Liu bisa pulih dari keterkejutannya, asisten kecil itu tiba-tiba menjawab telepon. Tepat setelah mendengarkan beberapa kata, mulutnya tiba-tiba terbuka menjadi bentuk O, seolah-olah dia telah terkena kutukan tubuh tetap. Dia tidak bisa kembali kepada Tuhannya untuk waktu yang lama. Ada apa? Liu menegakkan tubuh dan samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini.
Asisten kecil itu membutuhkan waktu beberapa menit untuk menenangkan diri. Federasi Nelayan, orang-orang dari konsorsium Tianxuan baru saja menelepon dan mengatakan mereka akan memberikan 10 miliar untuk bekerja sama dengan kita. Apa? Konsorsium Tianxuan? Liu sangat terkejut hingga ia berdiri. Konsorsium Tianxuan, Financial Street, adalah burung hantu yang mutlak. Reputasinya tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia. Ada banyak rumor tentang konsorsium Tianxuan. Beberapa orang mengatakan bahwa kekayaan konsorsium itu tak terduga. Jika dipublikasikan, bahkan Bill Gates, orang terkaya di dunia, akan malu. Dikatakan juga bahwa para pemimpin di balik konsorsium ini didirikan bersama oleh 10 pemimpin teratas FUBU di dunia. Singkatnya, konsorsium Tianxuan adalah keberadaan yang sangat misterius, dan tidak ada yang tahu kisah spesifiknya. Namun, bagaimanapun juga, para pemimpin lokal di kota-kota kecil 3 tingkat seperti Tiancheng Group tidak memenuhi syarat untuk menghubungi konsorsium burung hantu kelas dunia seperti itu. Jadi setelah Liu bereaksi, suasana hatinya kembali tenang. Kamu percaya berita ini? Apakah kamu hidup dan kembali? Untuk peran kecil seperti kita, grup Tianxuan tidak repot-repot melihatnya dan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Asisten kecil itu juga pulih saat ini dan merasa bahwa itu benar-benar tidak dapat diandalkan. Dia menundukkan kepalanya dan membiarkan Liu memarahi. Namun, dalam 1 menit, telepon asisten kecil itu berdering lagi. Tepat setelah mendengarkan 2 kalimat kali ini, seluruh orang itu tiba-tiba melunak, terhuyung 2 langkah ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang kamu gilakan? Liu akan meledak. Asisten kecilnya biasanya sangat cakap dan stabil. Bagaimana dia bisa terkejut malam ini? Tuan Yu, itu bukan panggilan penipuan. Asisten kecil itu berseru, orang dari Departemen Keuangan baru saja menelepon dan mengatakan bahwa perusahaan tiba-tiba mendapat suntikan dana sebesar 10 miliar yuan, dan pembayarnya adalah Tianxuan Group, manajer umum perikanan. Itu bukan penipuan, itu benar. Tianxuan Group benar-benar ingin bekerja sama dengan kita. Apa? Liu membuka komputernya dan memanggil akun perusahaan untuk verifikasi. Ketika dia mengonfirmasi informasi di atas, seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Itu benar-benar 10 miliar. Itu benar-benar Tianxuan Group. Ayo, tampar wajahku. Aku ragu aku sedang bermimpi. Liu sangat bersemangat. Asisten kecil itu juga sangat bersemangat. Ini bukan mimpi, Tuan Yu. Itu benar-benar Tianxuan Group. Kita diselamatkan. Dunia ini gila. Tianxuan Group bahkan berinisiatif untuk datang ke pintu untuk bekerja sama, dan sebelum menandatangani perjanjian, mereka membawa 10 miliar yuan penuh. Ini jelas bukan mimpi, karena mimpi pun tidak akan semu. Namun, masalah baru segera muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, konsorsium King Yuan hancur hanya dalam beberapa menit. Kemudian, grup Tianxuan mengambil inisiatif yang luar biasa untuk datang ke pintu. Apakah itu dia? Liu tiba-tiba teringat bahwa Yang Xuan memintanya untuk tinggal di kantor sekarang dan mengatakan bahwa beberapa berita akan masuk dan membiarkannya menanganinya. Tetapi itu tidak benar. Bahkan Liu sendiri tahu bahwa Yang Xuaneng adalah bos di belakang Zhang Gaoping, dan latar belakangnya pasti sangat penting. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat segera memobilisasi beberapa konsorsium dan mati di King Yuan dalam beberapa menit. Apalagi membiarkan grup Tianxuan segera memobilisasi dana 10 miliar untuk bekerja sama dengan grup Tiancheng kecil. Pada saat yang sama, Yang Xuan mengumpat di telepon sambil mengemudikan mobil. Sial, siapa namamu? Kau harus mengambil alih konsorsium Tianxuan. Apa kau ingin mengumumkan kepada dunia bahwa aku masih hidup? Di ujung telepon terdengar suara menyanjung dari budak tua itu, hei, jangan khawatir tentang menunggu. Ketika aku menamai anakku, aku tidak terlalu merindukanmu. Lagi pula, itu hanya satu nama. Orang-orang itu tidak begitu pintar. Sial, aku sangat yakin. Bantu aku dengan ini. Jika grup Tiancheng bertanya tentang hal itu, jangan beritahu aku. Jangan khawatir, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Yang Xuan masih memarahi lelaki tua itu di dalam hatinya. Dia sekarang akhirnya keluar dari dunia yang dulu, kembali ke masyarakat normal, menjalani kehidupan normal, dan tidak pernah berpikir untuk kembali. Tetapi budak tua itu baik. Setelah mengintegrasikan sumber daya, dia harus mengambil nama konsorsium Tianxuan. Apakah dia tidak takut menimbulkan kecurigaan beberapa orang?
Setelah berkeliling, suasana hati Yang Xuan tiba-tiba mulai melankolis lagi, karena ia merasa tidak tahu harus kemana. Ia memiliki kekayaan yang tidak dapat disamai oleh orang terkaya di dunia, dan memiliki kemampuan untuk terbang dari surga ke bumi, tetapi ia bahkan tidak memiliki tempat untuk dituju di kota kecil tingkat ketiga ini. Dalam keputusasaan, ketika menyetir melintasi jalan Binjiang, saya harus menepi, berbaring di pagar dan memandangi sungai yang bergerigi, merasa melankolis. Saat ini, sudah lebih dari pukul 10 malam. Ombak di sungai memantulkan cahaya lampu neon, seperti api yang tak berakar. Saat ini, Yang Xuan merasa seperti cahaya dan bayangan ini melompat-lompat di sungai. Ia tidak memiliki akar dan tempat sendiri. Kelihatannya cemerlang, tetapi sebenarnya kosong. Di seberangnya ada sebuah gedung bernama Zhongshan Golf. Itu adalah gedung hunian paling mewah di kota Nanjiang. Tinggal di sana, Anda dapat melihat seluruh sungai Nanjiang. Tentu saja, harga rumah itu sangat mahal. Kekayaan Yang Xuan saat ini, membeli rumah di seberang lebih mudah daripada membeli permen lollipop, tetapi rumah tidak akan pernah bisa mewakili hasil akhirnya. Makna rumah terletak pada keluarga. Kalau tidak, rumah paling mewah pun hanyalah bongkahan beton bertulang, yang tidak ada hubungannya dengan rumah. 6 putra. Tepat ketika dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya di belakangnya. Menoleh, dia melihat seorang pria berkulit gelap dan kekar berpakaian seperti pekerja migran datang ke arah ini. Da Yong. Melihat pria ini, Yang Xuan Li menjadi bersemangat. Mengapa kamu di sini? Sial, itu benar-benar kamu, nak. Dia pria pemberani. Dia berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia berkulit gelap dan menyeringai dengan gigi putih. Dia terlihat sederhana, jujur, dan rendah hati. Setelah kedua pria besar itu bertemu, mereka tersenyum dan berpelukan erat. Da Yong adalah orang pertama yang ditemui Yang Xuan saat ia datang ke kota ini. Ia masih bekerja di lokasi konstruksi. Awalnya, Yang Xuan tidak tahu mengapa ia muncul di Nanjiang. Bagaimanapun, ia terbangun di sini. Aku tidak dapat mengingat semua kenangan sebelumnya. Kecuali namaku sendiri, tidak ada jejak sama sekali. Di tempat yang aneh ini, tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan, bahkan kartu identitas pun tidak, dan sulit untuk mencari nafkah. Saat itu, ia terluka lagi. Setelah berkeliaran di kota selama beberapa hari, ia akhirnya pingsan di pinggir jalan. Untungnya, Da Yong kebetulan lewat dan menyelamatkan Yang Xuan dan membawanya ke gubuknya sampai Yang Xuan pulih. Kemudian, ia memperkenalkan pekerjaan Yang Xuan dan bekerja keras di lokasi konstruksi Su bersamanya dan beberapa rekan kerja. Saat itu, ada 6 orang yang tinggal di gubuk bersama Yang Xuan. Hujan bocor di musim panas dan berventilasi di musim dingin. Di sana lembab dan lembab serta ruangannya sempit, tetapi Yang Xuan adalah saat yang paling bahagia saat itu. Yang Xuan adalah yang termuda dari ke-6 orang itu. Semua orang memanggilnya Liuer dengan penuh kasih sayang. Dia biasanya merawatnya dengan baik. Dia memiliki makanan yang lezat dan nikmat. Dia selalu memberikan yang terbaik untuknya. Sampai kemudian, setelah Yang Xuan bergabung dengan keluarga Su, beberapa talenta berpisah. Pada awalnya, masih ada kontak, tetapi Da Yong pergi ke tempat lain di belakang mereka, dan informasi kontak juga berubah, yang memutuskan kontak. Hari ini, saya tidak berhubungan selama lebih dari setahun, jadi saya sangat senang bertemu lagi. Da Yong sangat antusias sehingga dia harus membawa Yang Xuan ke kedai berikutnya untuk minum. Saya akan menelepon Xiao Douya dan Lao Hei sekarang. Ayo minum yang enak. Da Yong sangat bersemangat sehingga dia memanggil pekerja lain dan meminta mereka untuk segera datang. Keduanya duduk dan meniup 3 botol bir tanpa memulai hidangan. Yang Xuan merasa sangat senang. Meskipun dia minum bir termurah, Yang Xuan menganggapnya sebagai anggur terbaik di dunia. Aroma anggur tidak terletak pada anggur itu sendiri, tetapi pada dengan siapa Anda minum. Kamu minum bersama teman-teman lamamu, bahkan jika kamu minum limbah di sungai. Bukankah kamu pernah pergi ke provinsi lain sebelumnya? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Yang Xuan bertanya. Hei, jangan sebutkan itu. Da Yong melambaikan tangannya dan berkata, sulit untuk hidup di luar. Kami mengusir orang luar di mana-mana. Ketika saudara-saudara kita menyimpulkan, mereka kembali lagi, baru minggu lalu. Kemudian Da Yong bertanya lagi, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana kabarmu dengan Nona Su? Mata Yang Xuan tiba-tiba memancarkan sedikit kepahitan dan berdalih,
Tidak apa-apa. Jangan katakan ini, minumlah. Minumlah kentut. Tanpa diduga, wajah Dayong tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, apakah kamu masih menganggapku sebagai saudara? Itu masih disembunyikan dariku. Apakah kamu sudah bercerai dengan Nona Su? Yang Xuan tercengang. Bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Dayong melotot, dari kemarin sore hingga sore ini, Nona Su meneleponku setidaknya 10 kali dan bertanya apakah aku tahu di mana kamu berada dan apakah aku memiliki informasi kontakmu. Dia juga mengatakan bahwa jika aku menemukanmu, aku akan menghubunginya pada saat pertama dan berbicara lebih banyak. Dia bilang dia keceplosan bicara. Aku tahu bahwa kalian berdua telah bercerai kemarin. Jangan beritahu dia bahwa kamu melihatku. Yang Xuan buru-buru berkata, dan kemudian menghela nafas, sekarang setelah kamu tahu, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Pokoknya, aku tidak ingin menyebutkannya. Minumlah sebatang bar. Dayong tidak melanjutkan pertanyaannya, mengangkat gelasnya dan berkata, baiklah, jika kamu tidak ingin mengatakan, aku tidak akan bertanya, tetapi saudaraku, tuliskan kata-kata itu di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tetapi apapun alasannya, saudaraku, aku akan selalu berada di pihakmu. Mendengar ini, Yang Xuan merasa hangat di hatinya. Bagaimana lagi dia bisa mengatakan itu adalah teman? Hanya saja dalam hatinya, dia juga sangat gugup saat ini. Dayong baru saja mengatakan bahwa Sunan telah mencarinya selama 2 hari ini. Mengapa dia mencarinya? Tidak bisakah kamu melepaskannya? Tentu saja tidak. Dia membuat dirinya menjadi hijau, dan dia sangat tidak berperasaan hari itu. Bagaimana mungkin dia tidak melepaskannya? Selain itu, dia tidak menyukai dirinya sendiri sejak awal. Sekarang dia seharusnya senang berpisah. Aku khawatir dia sudah melupakan dirinya sendiri sejak lama. Bagaimana mungkin dia tidak melepaskannya? Tetapi apa yang dia cari? Didi, pada saat ini, telepon Dayong berdering. Mendongak, dia berkata, Nona Su lagi. Apakah kamu mengangkatnya?